Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya, NPM 197560656. Di sini saya akan menjelaskan kesenian-kesenian yang ada di Madura, yaitu salah satunya seni tari. Tari Moang Sangkal merupakan salah satu ikon seni tari di Madura. Secara harfiah, kata Moang Sangkal terdiri dari dua kata berbahasa Madura yang mempunyai makna kata sebagai berikut. Kata Moang berarti membuang dan kata Sangkal berarti sukerta yang artinya gelap. Sesuatu yang menjadi santapan sebangsa setan, dedemit, jin, layangan, iblis menurut ajaran Hindu. Sedangkan kata Sangkal sendiri mengadopsi dari bahasa Jawi kuno yang dimaksudnya sangkala atau sengkolo. Jadi sangkal yang dimaksudkan pada umumnya oleh masyarakat Sumeneb adalah bila ada orang tua mempunyai anak gadis lalu dilamar oleh laki-laki, tidak boleh ditolak karena membuat si gadis tersebut akan sangkal atau tidak laku selamanya. Nah teman-teman, pada awalnya tari Moang Sangkal gerakannya agak keras diiringi dengan gamelan dengan gending sampak lalu mengalir pada ending orambe-orambe yang mengisyaratkan para putri keraton menuju ke Taman Sare. Dan kemudian gerakannya tambah halus. Gerakan yang halus mengisyaratkan para putri sedang berjalan di Madyoso Karidotor Keraton dalam menuju pendopo agung Keraton Sumeneb. Jumlah penari berjumlah ganjil dan kostum yang digunakannya pun adalah kostum pengantin lekha khas Sumeneb dengan warna yang khas pula, yaitu warna merah dan kuning. Perpaduan warna tersebut mengandung filosofi Kapohang Nyoca Sare yang maksudnya Rato Prabana Bunga Raja Serajang Bahagia. Sedangkan paduan warna kostum merah dan hijau atau kuning dan hijau mengandung filosofi Kapodang Nyoca Daun yang maksudnya Rato Prapana Bendu Raja Sedang Marah. Tari Moang Sangkal sendiri diciptakan pada tahun 1972 oleh salah satu seniman Sumeneb, yaitu Taufik Rahman, yang salah satunya dia latar belakangi oleh kepedulian para seniman dalam menerjemahkan alam Madura yang syarat akan karya dan keunikan, di samping juga mengangkat sejarah kehidupan Keraton Sumeneb tempo dulu. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tari Rodieng adalah suatu bentuk drama dari komedi tradisional yang menggambarkan tentang kegiatan baris berbaris pada zaman penjajahan. Karenanya, seni tari asli Pamekasan Madura Jawa Timur ini disebut juga tari baris. Ada pula yang menyebutnya tari kenca atau behentak karena gerak tarian dominan berupa gerak kaki yang dibentak-bentakkan ke lantai. Tarian honding dipentaskan oleh 6 orang penari. Biasanya tarian ini ditampilkan pada saat acara penyambutan tamu penting. Tarian yang dulunya diperankan oleh penari ini sering juga ditampilkan dalam pembuatan acara pelantikan kepengurusan organisasi sosial dan organisasi masyarakat loh. Seperti yang ditampilkan saat acara pelantikan pengurus gabung petani garam rakyat gas Pegar. Pamekasan ini dengan iringan musik tradisional Uldawul milik Sanggar Seni yang artinya hati yang terbuka. Penari Rohing memeriahkan ruang utama Pendopo Sewati Pamekasan. Suara alat musik Uldawul yang dinominasi suara seruling khas Madura yang disebut saronen ini tampak menggema ke seluruh sudut pendopo. Selanjutnya yaitu tari topeng Gertha, merupakan salah satu tari tradisi kerakyatan yang menjadi bagian dari seni pertunjukan ludruk sandur di wilayah Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Pada mulanya, tari topeng Gertha tidak dapat dipisahkan dari pertunjukan ludruk sandur atau kesenian sandur. Kesenian sandur merupakan jenis kesenian rakyat yang sangat digemari di Pamekasan Madura, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan. Semua pelosok daerah ini mengenal kesenian sandur ini menjadikan salah satu jenis hiburan yang memasyarakatkan dan spesifik. Hal ini dapat dibuktikan dari keberadaan pertunjukan seni sandur pada setiap pesta perkawinan, khitanan, ataupun hajatan lainnya. Dalam pertunjukan kesenian sandur terdiri dari 4 macam sajian kesenian yang berbentuk satu
repertoire penyaji yaitu pajuan adhongan, tarian roding, tarian topeng, kolonel getak, dan cerita semalam suntuk. Tari topeng getak merupakan salah satu tarian pembuka dalam suatu sajian kesenian sandur. Tari topeng getak awalnya bernama tarian Klonongan. Tarian ini menggambarkan tokoh Prabu Bolodewo dalam lakon Topeng Dalang Madura yang ditiru oleh masyarakat awam. Topeng Dalang Madura saat itu dimainkan dan ditonton hanya di lingkungan keraton atau kaum bangsawan. Jarang sekali atau hampir tidak mungkin ada kesempatan bagi masyarakat awam untuk menyaksikan penampilan topeng dalang tersebut. Tokoh Prabu Bolodewo dalam Topeng Dalang bagi masyarakat merupakan tokoh yang amat sangat dibanggakan. Rasa bangga tersebut diungkapkan melalui ekspresi gerak yang tersusun menjadi tarian. Kata Klonoan berasal dari kata kelana atau berkelana yang bermakna Bolodewo berkelana. Tari Klonoan ini juga sebagai isyarat pembukaan sajian kesenian sandur. Dalam penjajahannya, tarian Klonoan ini berubah nama menjadi tari topeng getak. Perubahan nama ini terjadi sejak tahun 1980 ketika Parso Arianto masih menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Kesenian Wilmatikta, Surabaya, jurusan seni tari. Pada saat tugas akhir, ia melakukan penelitian seni tradisi yang hidup di wilayahnya. Dari hasil penelitian diperoleh pertunjukan bahwa tari Klonoan tersebut gerak-geraknya dan peralihan tiap gerak selalu tergantung pada bunyi kendang yang berbunyi G dan Ta. Bunyi kendang itulah yang mengilhami penciptaan nama topeng getak saat ini. Sampai sekarang nama Klonoan tidak lagi digunakan dan berubah menjadi topeng getak. Tari Sorong Kasereng. Kesenian ini diekspresikan dalam bentuk tari, umumnya dimainkan oleh anak-anak nelayan, yaitu menggambarkan saat air laut pasang. Mereka ikut membantu para orang tua yang turun dari laut untuk membantu hasil tangkapan ikan dari perahu, yang kemudian dikenal sebagai tari Kasereng. Diceritakan pada saat itu, para anak nelayan menunjukkan kegembiraan karena hasil tangkapan orang tua mereka melimpah atas rezeki yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Namun dalam perkembangannya, kegembiraan anak nelayan itu diekspresikan dalam bentuk tari Sorong Kasereng dan dimainkan bukan saja para anak nelayan, namun telah menjadi ekspresi seni tradisi anak-anak Kabupaten Sampang umumnya. Tari Sorong Kasereng dalam eksplorasinya diiringi musik tradisi, yaitu musik saronen, yang kerap dijadikan musik pengiring dan pengantar dilaksanakannya kerapi sapi. Saronen sendiri adalah musik tradisi yang telah menjadi ciri musik etnis Madura. Tari Sorong Kasereng dimainkan oleh 5 anak atau sesuai dengan kebutuhan, dan mengenakan busana tradisi rakyat khas Sampang. Sebagai awal tari yang menggambarkan peristiwa di pesisir, dengan gerak sukacita, mereka mengusung wadah di atas kepalanya, lalu dengan riang pula memungut hasil tangkapan ikan di perahu. Tari ini menonjolkan gerakan dinamis, ekspresif, dan menunjukkan ekspresi kesenangan masa anak-anak. Nilai yang terkandung dari seni tari Sorong Kasereng ini bukan hanya dinamis dalam gerak, juga unsur keindahan yang ditunjukkan pada busana penari dan aksesoris yang ada di tubuh penari menjadi unik dan menarik. Demikian pula pemilihan busana batik dengan motif terang memberikan keindahan tersendiri ketika tari ini dimainkan. Teman-teman, demikian atas penjelasan saya tentang beberapa unsur kesenian yang ada di Madura. Semoga yang telah saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.